Selamat jumpa Sobat Immanuel, saya Penatua Leonard. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, namun kita lihat belakang kita ini ada kursi dan meja yang sebentar akan ditempati oleh narasumber kita. Selama ini podcast Immanuel berisi renungan dan doa. Juga ada firman Tuhan yang akan disampaikan di sini. Dan mulai bulan ini podcast Immanuel berisi obrolan dengan tema up to date. Akan ada narasumber yang expert atau mengalami langsung. Juga ada pesan firman Tuhan terhadap tema tersebut. Jadi jangan sampai terlewat ya. Tiap bulan pada hari Selasa minggu ketiga. Sahabat, sebelum kita memulai podcast ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan puji syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini, kami akan memulai podcast. Kiranya Engkau memberikan kami karunia Tuhan, agar podcast ini boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah podcast ini. Podcast ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo Sobat Immanuel, selamat datang di podcast Immanuel. Podcast ini namanya Basa Basi Immanuel. Bahasana bahas ini di Immanuel. Tadi sebelum kita mulai, kita sudah mendengarkan sedikit sambutan dari Ketua 3 Penatua Leonard Mailopu, dan juga dibuka doa dengan Penatua Nur Paida Muskita. Terima kasih Om Leo dan juga Tante Nur untuk doa dan juga pesan sedikit. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, semoga untuk Sobat Immanuel dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendengarkan, kita semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan juga antusias pastinya untuk mendengarkan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, sebelum itu tak kenal maka tak sayang, sebelumnya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada malam ini podcast ini akan dipimpin oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Gracia Korputi, dan hari ini saya nggak sendirian, pastinya saya ditemani oleh narasumber kita pada malam hari ini dan juga Pak Pendeta. Sebelum itu mungkin kita kenalan dulu kali ya untuk memulai podcast kita hari ini. Silakan Dana. Oke, selamat malam Grace dan juga Bapak Pendeta. Selamat malam Sobat Immanuel, dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dian Perdana Supamena, biasa saya dipanggil Dana. Saya lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di tahun 2020 dan saat ini saya adalah social worker di salah satu international NGO yang bergerak di bidang humanitarian action. Saya terlibat di pelayanan di GPIB Immanuel sebagai bendahara di Gerakan Pemuda. Oke, jadi emang udah nggak asing sebenarnya untuk Sobat Immanuel untuk Dana ini sendiri, karena Dana ini adalah pengurus Gerakan Pemuda. Lalu pada malam hari ini juga bergabung bersama kita, silahkan Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Pasti sih udah kenal harusnya ya. Iya, terima kasih Kak Grace dan juga Kak Dana. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang, saat ini bertugas sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Begitu, Kak Grace? Baik, ya. Oke. Tadi kita udah perkenalan, cuman kita belum tahu malam ini sebenarnya kita mau bahas apa sih? Podcast kita kali ini mau membahas tentang apa sih? Jadi kita akan membahas tentang generasi strawberry. Oke, apa sih itu generasi strawberry? Apakah yang dilihat dari bentuknya, rasanya, buahnya seperti apa mungkin yang mendefinisikan generasi strawberry itu? Nanti kita akan dengarkan
pendapat dari narasumber dan juga Pak Pendeta. Baik, Sobat Immanuel, tanpa perlu berlama-lama lagi nih, kita akan ngobrol tentang generasi strawberry. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari narasumber terlebih dahulu. Jadi kita mau tanya nih sama Dana yang backgroundnya yang sudah tadi dijelaskan, beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi ya. Dana, apa sih generasi strawberry itu? Oke, jadi generasi strawberry G itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan generasi yang dilihat seperti buah stroberi. Jadi mudah untuk hancur gitu, kayaknya cuman diginin aja dia hancur. Lembek gitu ya? Oke. Kira-kira gitu untuk generasi strawberry. Dan generasi ini tuh, penggunaan kata generasi strawberry ini tuh awalnya digunakan di negara Taiwan gitu. Jadi ibaratnya mungkin kita lebih sering mendengar dengan sebutan millennials atau Gen Z, tapi ini kayak versi Asianya sebutan itu gitu, generasi strawberry. Oke, jadi sebenarnya generasi strawberry itu penyebutan lebih dikenal di wilayah Asia ya. Kalau mungkin general di luar Asia lebih kenal dengan yang namanya generasi milenial. Oke, thank you Dana. Terus kalau penyebab adanya si generasi strawberry itu apa sih? Terus kenapa sampai bisa ada orang-orang yang bisa mengelompokkan ini tuh generasi strawberry gitu? Terus gimana sih terbentuknya? Oke, jadi berarti ini kayak tadi yang aku bilang ya. Jadi generasi strawberry itu dipandang sebagai generasi yang dimana orang-orang di generasi ini tuh mudah untuk hancur. Ini tuh mengacu kepada gimana orang-orang yang ada di usia ini ketika mereka menghadapi sebuah masalah, mereka tuh cenderung lebih mudah untuk merasa tertekan gitu. Kira-kira gitu. Kalau tadi Grace tanya ada faktor-faktornya ya berarti ya? Faktor-faktor yang bisa ngebuat adanya si generasi strawberry ini tuh apa aja sih kira-kira? Oke, berarti kalau untuk faktor-faktor aku bisa bagi jadi 3 ya G. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ada parenting style, jadi cara mendidik si anak. Lalu yang kedua itu ada dunia yang sekarang penuh dengan kompetisi. Dan yang ketiga itu ada soal self-diagnose. Oke, jadi faktornya itu ada 3, parenting style, dunia yang kedua dunia yang penuh kompetisi, dan juga self-diagnose. Kira-kira kalau misalnya parenting style itu penjelasannya seperti apa sih, dan yang lebih lanjut tentang parenting style itu? Oke, jadi kalau untuk parenting style G, jadi misalnya yang aku maksud gaya mengasuh anak di sini tuh misalnya kayak gini, bisa jadi ada orang tua dengan kecenderungan memberikan apapun yang anak minta gitu. Jadi nanti ketika besar akan sulit bagi anak untuk menghadapi penolakan gitu. Jadi ketika dia menghadapi penolakan, ketika dia udah besar, dia akan gak tahu gimana cara menghadapi kata tidak itu, gitu. Oke, itu untuk parenting style ya, berarti lebih ke dia gaya pengasuhan orang tua yang gak mau bikin anaknya berusaha, mungkin gitu ya. Oke. Ada lagi kayak gini, kayak misalnya dia membantu anaknya, tapi di sisi lain juga dia tidak memberikan ruang atau space untuk anaknya bisa mencari tahu gimana cara menyelesaikan masalah anaknya sendiri gitu. Jadi dia nggak punya kesempatan untuk bisa mencoba mengembangkan kemampuan problem solving dia gitu. Itu juga bisa mempengaruhi si anak. Oke, dalam kata lain mungkin manja kali ya? Iya, bisa dibilang gitu ya? Oke, baik. Tadi parenting style, lalu faktor yang kedua dunia yang penuh dengan kompetisi. Maksudnya dunia yang penuh kompetisi itu gimana Dan? Oke, kamu tuh pernah merhatiin gak sih sekarang ini kayak gimana persyaratan untuk internship ataupun masuk pekerjaan entry level? Kamu pernah merhatiin gak? Ada sih yang menurutku kayak agak aneh, bukan aneh, rancu aja gitu. Dia fresh graduate, baru masuk kerja dan baru terjun ke dunia kerja, tapi yang dicari punya pengalaman kerjanya agak
yang ber-experience gitu, padahal entry level gitu. Nah iya itu yang aku maksud ya. Jadi maksudnya udah banyak banget sekarang kalau misalnya kita lihat persyaratan untuk internship, untuk magang maupun untuk masuk pekerjaan yang entry level, banyak banget requirement-nya, mulai dari minimum edukasi tertentu, terus habis itu ada juga punya pengalaman internship ataupun punya pengalaman exchange program misalnya, atau punya award di apa, kayak gitu-gitu. Itu jadi banyak banget kualifikasi-kualifikasi untuk sebuah entry level yang menurut aku itu menjadi tantangan tersendiri buat orang-orang yang berada di usia generasi strawberry ini. Dan itu akan menjadi tantangan mereka tersendiri gitu, karena banyak banget yang harus mereka capai untuk memasuki sebuah entry level gitu. Oke. Berarti kalau tadi Dana bilang faktor usia, berarti generasi strawberry itu bisa dibilang di range umur berapa betul berarti? Milenial ya berarti di tahun berapa tuh? Kalau untuk generasi strawberry ini, itu kan kayak aku bilang tadi, dia pertama dipakai itu di negara Taiwan. Nah, itu dibagi berdasarkan tahun kelahiran, jadi tahun 1982 sampai 2002. Oke. Gitu. Jadi yang kira-kira sekarang tuh umurnya 20 hingga 40 tahun. Oh, itu berarti masuk dalam golongan generasi strawberry. Oh, kukira malah kayak cuman di tahun 1900-an doang. Ternyata enggak ya. Dari Cukup range besar umur range-nya. 40 sampai 20 tahunan ya. Oke. Berarti yang tadi dunia penuh dengan kompetisi itu ya emang mungkin udah ada banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang sekarang memacu orang untuk harus punya lebih gitu ya, harus punya target lebih gitu. Yang terakhir nih self-diagnose. Kayak self-diagnose itu sering banget kita dengar nih, apalagi kalau untuk urusan psikologi ini pasti banyak banget yang orang suka self-diagnose gitu ya. Dari Dana mungkin tentang self-diagnose ini penjelasan lebih lanjutnya gimana tuh Dan? Jadi kalau dari yang aku lihat untuk fenomena self-diagnose ini, aku pernah magang di salah satu organisasi yang memberikan layanan konseling untuk masyarakat. Dan dari situ aku melihat kalau sebenarnya pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental tuh udah cukup baik, karena mereka udah bisa sadar, ya. Mereka udah bisa sadar kayak, oh kondisi saya sekarang seperti ini, mungkin saya butuh bantuan tenaga profesional kesehatan mental kayak gitu. Itu bisa aku lihat, tapi somehow di sisi lain ini juga punya sisi negatif, yaitu si self-diagnose ini. Dan mungkin kamu juga pernah lihat kali ya, di media-media sosial itu cukup sering terjadi, misalnya ada edukasi terkait suatu kondisi tertentu, terus akan banyak orang-orang masyarakat awam yang mulai mencocokkan gua banget nih gitu ya. Iya betul, kayak based on Google. Betul, kayak misalnya pencarian dari Google. Kayak gini-gini, oh iya gue yang ini nih, gue yang ini, gue yang ini. banget nih gitu ya. Iya kayak gitu, padahal bisa, ya kan, padahal sebagai lulusan sarjana psikologi aja aku nggak bisa mendiagnosis orang gitu. Jadi kayak sebenarnya self diagnosis ini cukup berbahaya karena bisa jadi khawatir atau apa dan menimbulkan masalah-masalah lain gitu ya. Jadi ini adalah tadi 3 poin yang menjadi faktor kenapa adanya generasi strawberry ya. Tadi Dana udah bilang siapa aja nih generasi strawberry yang tergolong ke dalam generasi strawberry. Dana juga udah jawab berdasarkan waktu kelahiran ya. Ada dari tahun 1982 sampai tahun 2002. Jadi terus berarti bisa nggak kita bilang kalau mereka yang termasuk dalam generasi strawberry ini adalah kelompok orang yang mudah menyerah? Paling nggak salah satu cirinya aja gitu. Gimana menurut Dana? Kalau misalnya mengacu kepada faktor-faktor yang tadi aku jelaskan, kira-kira bisa digambarkan kalau ciri-ciri dari generasi strawberry ini adalah orang-orang yang tidak bisa bertahan lama ketika banyak tekanan, ketika banyak pressure, baik itu sosial maupun ekspektasi-ekspektasi dari lingkungannya, dan juga orang-orang yang kayak yang tadi aku jelasin gitu sih. Tapi kalau misalnya kalau dari yang Gia tadi bilang adalah orang-orang yang mudah menyerah. Kalau menurut aku itu kurang tepat karena
Karena kayak yang tadi aku bilang, di dunia yang penuh banyak tekanan ini, justru orang-orang ini menurut aku punya resiliensi yang cukup tinggi gitu. Kalau dari, aku pernah baca salah satu jurnal yang meneliti tentang orang-orang yang berada di usia ini, sebenarnya mereka punya resiliensi dan tingkat untuk optimis itu sebenarnya cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya mudah menyerah mungkin enggak, tapi balik lagi kayaknya ini tergantung faktor lingkungan dia, internal dan eksternal kayak gitu. Apakah itu mendukung dia untuk bisa resilient terhadap tekanan-tekanan itu atau enggak? Oke, jadi bukan termasuk dengan yang penyebutan orang yang mudah menyerah justru ya tentang si generasi strawberry ini. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Dana nih Sobat Immanuel tentang generasi strawberry itu apa, terus ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi generasi strawberry itu apa. Kalau tadi dari dengar penjelasan Dana, kira-kira Sobat Immanuel nih termasuk nggak nih? Termasuk generasi strawberry kah? Atau enggak, saya bukan generasi strawberry. Kita nggak ada yang tahu. Tapi itu tadi balik, kita nggak bisa self-diagnose. Jangan sampai kita self-diagnose. Itu gue banget nih gitu. Nggak boleh. Sobat Immanuel, pembahasan kita dari tadi makin seru nih. Tadi kita udah mendengarkan, penjelasan sedikit tentang generasi strawberry. Dan pastinya nih Dana, Pak Pendeta, kita sepakat kalau setiap hal harus dipandang dari dua sisi. Ada baik, ada buruk. Dan kalau menurut Dana, dengan berdasarkan apa yang udah dari tadi Dana jelasin, kita obrolin, apa sih sisi baik dan sisi buruknya dari si generasi strawberry ini? Oke, mungkin kalau dari yang sisi buruk tadi kan beberapa udah aku sebut ya G ya. Mungkin ada satu hal juga yang perlu aku jelaskan terkait sisi buruk dari generasi strawberry, yaitu taking things for granted kayak yang tadi aku bilang. Jadi karena mungkin ada parenting style yang mau menggantikan waktu dengan anak dengan uang. Jadi anak itu dibiasakan diberikan sesuatu yang sifatnya tuh materi gitu. Hal ini bisa membuat anak ketika dia udah besar dia jadi taking things for granted. Ini juga bisa menjadi salah satu sifat buruknya dari si generasi strawberry ini gitu. Nah, kalau misalnya sisi baiknya, kayak yang tadi aku jelaskan juga, generasi strawberry ini punya kecenderungan memiliki tingkat resiliensi yang tinggi ya. Nah, selain itu mereka juga cukup vokal gitu terhadap suaranya. Jadi ketika mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuh passionnya di mana, itu mereka cukup vokal. Dan ketika mereka tahu mereka passionnya di mana, mereka tuh bisa mencoba untuk dengan sepenuh hati mengerjakan hal yang dikerjakan ini gitu. Kira-kira mungkin itu sisi baiknya dari si generasi strawberry ini, G. Oke, jadi emang kalau tadi faktornya ini juga mempengaruhi dari faktor si ini ya, dunia yang penuh dengan kompetisi. Betul. Pastinya, ada suara kereta. Bapak, itu emang Immanuel kawan, Sobat Immanuel. Jadi emang karena ada banyaknya kompetisi yang terjadi sekarang ini membuat mereka untuk berusaha lebih lagi untuk bisa mendapatkan apa yang memang itu menjadi tujuannya mereka gitu ya. Berarti dari si generasi strawberry ini. Berarti aku termasuk generasi strawberry nggak ya? Saya nggak terlalu nggak terlalu semangat orangnya. Oh, dari usia masuk kan? Saya lebih legowo Pak orangnya, nggak terlalu apa ya kalau bahasanya workaholic nggak juga sih. Oke, tadi itu dari sisi baik dan sisi buruknya. Kalau tadi Dana udah jelasin namanya dari sisi buruk dan sisi baiknya ya. Tapi pastinya kita mau tahu dong untuk bisa kita solusi dari sisi buruknya ini nih, kira-kira Dana punya ini nggak, punya pendapat gitu supaya generasi strawberry ini nggak dipandang buruk gitu. Sebenarnya kan nggak buruk-buruk juga gitu, ada sisi baiknya juga. Dan menurut Dana apa sih yang bisa dilakukan oleh para generasi strawberry itu?
Oke, baik G. Jadi mungkin aku berangkat dari parenting style dulu lagi ya. Jadi kalau misalnya G dari parenting style, orang tua bisa mencoba untuk memberikan ruang bagi anak untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Dari situ anak bisa belajar nih gimana caranya jadi dia bisa mengembangkan problem solving-nya gitu. Lalu orang tua juga perlu untuk memberikan reward dan punishment buat anak. Jadi anak tuh bisa melihat perilaku apa sih yang sebenarnya baik dan perilaku apa yang sebenarnya tidak baik. Dan perilaku yang tidak baik ini nantinya tuh nggak menjadi sebuah kebiasaan. Kira-kira gitu G. Sama penting juga antara generation gap ini orang tua tuh harus bisa menyesuaikan ekspektasinya terhadap anak gitu. Jadi karena tadi kan sempat kita bahas tuh kalau misalnya generasi strawberry ini cenderung tertekan dengan ekspektasi maupun tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Nah mungkin ini juga bisa dibantu ketika orang tua itu bisa set expectation sama anaknya. Jadi anak juga bisa menjelaskan kepada orang tuanya sebenarnya apa yang dia mau, orang tua juga bisa menjelaskan kepada anak sebenarnya apa yang dia mau. Mungkin kira-kira gitu. Jadi memang pondasi awalnya itu memang komunikasi antara anak dan orang tua ya, memang harusnya untuk bisa menyamakan ekspektasi antara anak dan orang tua. Oke, ada lagi nggak Dan? Nah terus itu kan kalau dari parenting style berarti itu kan mungkin udah lewat ya G. Kalau udah gede kan terus kita bisa apa gitu nggak sih? Nah kalau misalnya terlepas dari parenting style, yang bisa dilakukan itu adalah pastinya kamu nyadar nggak sih G kalau misalnya orang-orang yang berada di usia 20 hingga 40 tahun ini tuh cukup adaptif dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ya betul. Nah justru sebenarnya kemampuan untuk adaptasi ini itu bisa digunakan, bisa kita maksimalkan untuk kita mengembangkan skill-skill yang belum kita punya tadinya gitu. Karena kita cukup adaptif dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Lalu berarti cukup generasi ini maksudnya cukup adaptif, cukup aware untuk segala sesuatu hal yang sedang berkembang saat ini ya. Oke, selanjutnya? Sama mungkin yang terakhir ini juga nggak kalah pentingnya G, yaitu filling the gap antara generasi strawberry generation sama generasi sebelumnya. Gitu. Jadi gimana caranya supaya perbedaan cara komunikasi, perbedaan cara penyelesaian masalah dari generasi strawberry ini dengan generasi sebelumnya itu bisa dikomunikasikan gitu. Jadi apa kira-kira ekspektasi dari kedua belah pihak ini, misalnya ketika bekerja sama itu cocoknya seperti apa sih kayak gitu. Dan dengan adanya kolaborasi antara si generasi strawberry dengan generasi sebelumnya ini, generasi strawberry bisa mencoba untuk membantu generasi sebelumnya terkait misalnya perubahan teknologi yang sangat pesat. Terus sebaliknya generasi yang sebelumnya juga bisa mencoba untuk membimbing, menjelaskan kepada generasi strawberry ini terkait life lessons gitu sih G. Oke. Dari semua hal yang tadi udah Dana jelasin, aku kepo sebenarnya pengen tanya ke Dana. Kalau Dana sendiri, Dana ngerasa nggak sebagai seorang generasi strawberry apa enggak? Jujur aku kurang relate sih G kalau aku dibilang generasi strawberry ya. Oh iya. Mungkin aku kayak yang Grace tadi bilang, aku cukup, maksudnya aku nggak merasa kayak misalnya ada banyak tekanan aku langsung kayak feeling down, sebenarnya enggak gitu. Jadi menurut aku enggak sih. Emang kalau Grace gimana? Sama sih, aku juga belum nggak relate, bukan itu sih, kayak ngerasa kayak bukan gue banget nih, gue kayak gak generasi strawberry. Tapi kita gak ada yang tahu. Mungkin orang ngelihat kita sebagai bisa generasi strawberry karena orang yang menilai kita ya. Oke Sobat Immanuel, dari tadi kita udah ngobrol sama Dana. Kita punya teman ngobrol ternyata di ujung. Mari kita mau tanya nih, sekarang kita mau nanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau di Alkitab itu ada nggak sih kelompok orang yang termasuk generasi strawberry Pak? Mentang-mentang teologi saya tanya langsung Alkitabnya. Bisa nggak Pak dijawab Pak? Iya, Kak Grace, sebelum saya jawab itu saya penasaran. Istilah strawberry itu kapan mulainya gitu, terus siapa yang menginisiasi? Mungkin Kak Dana bisa menjelaskan. Oke Bapak, jadi
Sebenarnya kayak yang tadi udah aku jelaskan juga di awal. Jadi ini mulai berkembang pertamanya di negara Taiwan, tapi mulai booming di Asia terkait penggunaan strawberry generation itu ketika ada salah satu reporter di Singapura yang menggunakan kata strawberry generation untuk mendeskripsikan generasi-generasi muda di Singapura dalam cara bekerjanya gitu. Jadi ketika mereka bekerja, mereka cenderung mudah merasa tertekan. Terus banyak juga yang terkenal kalau misalnya ketika bekerja ada hal-hal yang nggak cocok, itu mudah banget untuk langsung pindah tempat kerja gitu. Jadi itu mulai terkenal dari situ. Si strawberry generation orang-orang yang mudah banget untuk kayaknya cuma diginiin sekali aja udah abis gitu loh Bapak. Itu makanya sepanjang obrolan tadi Grace dengan Dana juga ini nggak relate sama kami nih gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk di Indonesia gimana ya? Generasi strawberry apakah cocok atau sudah ada penelitian kaum muda yang 82 sampai 2022 apa 2002. 2002 G. Oh 2002 tahun kan ini. cuma 40 iya. Apa di Indonesia cocok istilah itu ya? Oke baik Bapak. Nah kalau untuk penelitian sendiri di Indonesia terkait strawberry generation ini masih minim banget sebenarnya Bapak. Jadi ini kurang tepat untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau misalnya terkait work style kayak yang tadi, mungkin ada penelitian kalau misalnya kita lihat kira-kira orang-orang di usia ini itu kayak apa sih cara bekerjanya, kayak yang tadi udah aku jelaskan juga. Ada penelitian yang melihat kalau misalnya justru generasi ini tuh punya resiliensi yang cukup kuat. Dan juga ketika mereka udah tahu mereka tuh passion di mana, itu mereka bisa menjalankan itu dengan sepenuh hati gitu. Itu beberapa penelitian bisa menemukan itu. Tapi kalau untuk secara spesifik generasi strawberry di Indonesia itu masih hampir nggak ada, karena penggunaan ini pun di Indonesia masih sangat jarang gitu Bapak. Iya. Dan memang konteks kehidupannya juga beda ya. Beda ya, kita justru fight untuk pekerjaan, fight untuk ini itu gitu ya. Kalau gampang menyerah ya nggak makan gitu kan istilahnya. Betul, kan Pak. gitu ya. Kita harus usaha untuk cuan. Memang waktu kami di Singapura juga begitu melihat, kayaknya ada aja anggota jemaat bilang, Pak tolong doain ya mau pindah kerja. Loh tahun lalu baru di sini kok udah pindah lagi gitu. Tapi memang konteksnya beda. Dan terakhir waktu pandemi kami berkomunikasi, kelihatannya sudah mulai berubah. Karena di situ mereka merasa ya kompetisi tinggi sekali. Ketika mereka mudah menyerah ya habis gitu. Jadi memang ini hasil dari situ ya. Oke, Kak Grace, jadi kembali ke pertanyaan pada Kak Grace. Betul. Gitu ya. Kalau bicara di Alkitab, karena ini juga adalah istilah yang kontemporer, yang modern, di Alkitab itu kalau katakanlah misalnya kita mau pasangkan, memang sulit sih kita dapatkan ya generasi, karena pertama kalau di perjanjian lama usia 40 itu masih usia istilahnya tuh pemuda gitu, karena kan range umurnya tuh bisa 90, 100 gitu ya, 100 lebih gitu kalau perjanjian lama. Kemudian kalau di perjanjian baru ya memang fokusnya lebih kepada misi pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi kalau mau dilihat, mau dipasang lebih tepat itu rasanya nggak ada gitu ya. Nah, namun kalau kita bikin analogi, katakanlah orang di usia 40 sekarang, di usia katakanlah di sana sekitar 60-80, mungkin kita dapatkan tokoh-tokoh atau cerita Alkitab, ada misalnya anak-anak yang gampang menyerah. Yakub itu sebenarnya gampang menyerah. Ketika mamanya bilang, kamu pakai itu kain yang ada bulunya, nanti kamu kasih perempuan. Jangan, saya kan bukan kakak, saya kan bukan abang gitu. Terus ketika dia sudah mengerjakan arahan mamanya itu, lalu kemudian abangnya ya tertipu begitu ya dengan bubur kacang merah dan lain sebagainya, abangnya marah, dia lari terus, lama juga tuh pelariannya gitu. Tapi yang menarik, sekalipun dia menyerah, di setiap perhentian, di setiap pelariannya itu dia tetap menyerahnya pada Tuhan. Nah itu yang menjadi poin pentingnya, poin krusialnya di situ. Lalu kalau untuk di perjanjian baru kita bisa mengangkat misalnya sosok seorang Timotius. Dia
bukan lagi mudah menyerah, sangat mudah menyerah. Kenapa? Karena memang dia punya bisa dibilang punya 3 blok. Blok pertama itu untuk dirinya karena dia keturunan Yahudi campuran. Nah buat orang Yahudi kalau dia udah campuran itu dianggap nomor 2, kelas nomor 2 gitu, walaupun dia laki-laki gitu ya. Nah kalau udah nomor 2 berarti kan kurang dianggap. Kemudian yang kedua ya dia punya sakit, ya terganggu kesehatannya. Lalu yang ketiga, secara kalau kita baca surat Paulus pada Timotius, kita nggak dapatkan sosok ayahnya. Artinya dia punya gap, punya blok bahwa oh dia anak yatim tuh gitu. Jadi dia punya masalah kepercayaan diri gitu. Nah dalam situasi itulah Paulus melihat ya Timotius ini perlu didorong terus. Makanya dalam surat 1 dan 2 Timotius itu Paulus terus mendorong Timotius. Jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu. Malah sebaliknya engkau harus jadi teladan. Dan Paulus pasang ekspektasinya tinggi banget tuh. Engkau harus jadi teladan bagi orang percaya. Wah itu kan luar biasa. Tapi yang Paulus lakukan itu adalah untuk memberikan motivasi. Memang Paulus melihat potensi ya. Biasanya kan kalau orang mudah menyerah kan udah nggak lihat lagi potensinya. Padahal bisa. Kira-kira itu sih dalam Alkitab. Oke, tadi udah mungkin nggak ada secara spesifik gitunya ya Pak. Tapi kita bisa belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang ada di Alkitab itu untuk dia ini seperti generasi stroberi atau enggak gitu. Lalu Pak, mungkin selanjutnya bisa diarahkan atau mungkin penjelasan dari Bapak terkait tadi kan terbentuknya generasi stroberi ini ada beberapa faktor ya Pak. Mungkin tadi faktor pertama ada tentang parenting style. Terus kedua ada apa Dan? Kok jadi lupa? Self-diagnose. Terus yang ini dunia yang penuh dengan kompetisi. Sikap sebagai orang Kristen atau keluarga Kristen yang tepat gitu Pak untuk bisa menghadapi 3 faktor nih katanya yang bisa menciptakan generasi stroberi itu. Kalau dari pendapat Bapak seperti apa Pak? Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Dana ya, ada 3 faktor yang bisa membuat seseorang itu masuk dalam kategori generasi stroberi gitu. Sebenarnya kalau kita baca seperti tadi saya katakan tokoh-tokoh Alkitab soal parenting style itu kan juga ada gitu ya. Contoh misalnya seorang Ribka istrinya Ishak, maksud saya seorang Sarah istrinya Abraham itu mengasuh seorang Ishak anak mereka ya, Abraham dengan Sarah anaknya Ishak itu sangat protektif gitu. Sampai untuk jodoh pun Abraham mengutus Eliezer gitu. Sangat protektif. Sehingga kalau lihat ketokohan seorang Ishak, kita nggak lihat strength-nya gitu loh sebagai seorang leader, nggak ada gitu. Sehingga ketika persoalan Esau dan Yakub anaknya Ishak itu yang lebih berperan mamanya gitu. Nah demikian pun seorang Ribka istrinya Ishak ketika parenting untuk kedua anaknya itu mestinya kan tidak terjadi konflik gitu. Nah memang soal parenting itu di dalam Alkitab itu ada beberapa, tapi ada juga semacam walaupun tidak tepat ya istilahnya, saya boleh pinjam, ada co-parenting antara nenek sama ibu untuk Timotius. Jadi nenek sama ibunya Timotius bekerja sama melaksanakan parenting buat Timotius walaupun mereka udah gak punya suami gitu. Akhirnya jadilah seorang Timotius. Nah memang parenting ini menjadi penting karena itu di dalam Alkitab itu khususnya di dalam Amsal di sana dikatakan bahwa mahkota orang tua itu adalah anak-anak dan kehormatan anak-anak itu adalah orang tua gitu. Artinya
parenting itu sangat penting dalam kehidupan sebuah keluarga gitu. Lalu kemudian yang kedua soal lingkungan yang membentuk. Ya, soal lingkungan itu ada beberapa tuh anak-anaknya Imam Eli itu kan anaknya imam. Karena bergaul hari-hari di Bait Allah, ya mereka bikin ritual dan lain sebagainya. Terus mungkin bisa juga dikatakan pengasuhan Eli juga tidak terlalu ketat. Tadi ada istilah generasi strawberry ini ya sedikit-sedikit mungkin manja gitu ya. Nah anaknya Imam Eli ini terkesan manja gitu. Bikin kesalahan, bikin apa dibiarkan gitu. Sehingga kan Tuhan memanggil Samuel gitu kan. Anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu sampai melakukan penyimpangan. Dan itu berkali-kali gitu. Kenapa Eli tidak itu bisa dipahami karena ada pengaruh lingkungan juga tuh. Pengaruh lingkungan karena merasa bahwa ayahnya tidak menegur, yang lain juga merasa nggak enak. Dulu itu waktu Kasdo masih kecil, misalnya saya pimpin ibadah nih gitu, terus mamanya ikut ibadah, terus Kasdo karena masih kecil dia jalan-jalan gitu. Nah terus ada satu penatua, opa sudah tua, dan Kasdo itu jalan-jalan sama ada beberapa anak-anak gitu. Nah setiap anak yang lewat itu si opa begini, gitu. Kan mengganggu ibadah. Giliran pas Kasdo mau lihat, mau diginin, Kasdo, gitu. Nah itu termasuk lingkungan tuh yang bisa salah gitu, bisa salah. Nah itu berbahaya gitu ya. Jadi di Alkitab juga bisa mengatakan bahwa seorang Simson, anak yang didoakan, diminta dan juga akan dijanjikan diserahkan sama Tuhan, banyak dosanya tuh. Kenapa? Karena lingkungan. Karena kan dia kuat, dia hebat, terus dipuji-puji segala macam, akhirnya dia salah gunakan gitu. Nah soal self diagnosis itu juga di dalam Alkitab ada beberapa kisahnya gitu ya. Seorang Daud pun yang bisa dibilang sangat karismatik gitu ya, sangat rohani, dia bisa jadi salah gitu. Salah satu salahnya adalah ketika dia jatuh dalam dosa seksual gitu. Ketika dalam dosa seksual itu terus dia menganggap bahwa ya saya raja, saya nggak ada masalah gitu kan, saya aman-aman saja, saya punya hak gitu. Apalagi sampai kemudian dia utus suaminya Betsheba itu, Uri, ya ke front terdepan gitu kan. Nah terus sampai di situ dia tetap merasa aman gitu. Dia mendiagnosa dirinya sendiri bahwa ya saya orang yang punya kuasa gitu. Sampai kemudian self diagnosis itu dipakai oleh Tuhan. Ini menariknya ya, ilmu modern cerita tentang itu di Alkitab sudah ada. Jadi dipakai oleh Tuhan lewat Nathan. Kan gak ada yang berani lawan raja untuk bilang raja kamu harus berdosa, apalagi seorang Daud kan, siapa yang berani ngomong. Tapi lewat firman Tuhan ke Nathan itu, Nabi bilang begini, gimana kalau ada orang seperti ini? Terus Daud bilang gini, oh hukum orang kayak gitu. Terus Nathan bilang ya kamu orangnya, kena sendiri kan gitu kan. Jadi memang 3 faktor itu perlu untuk terus kita cermati gitu. Makanya Paulus di dalam surat Efesus panjang dia tuliskan tentang bagaimana parenting itu kan terkait dengan relasi suami istri. Kalau suami istri dari pacaran, menikah, menjalani hidup pernikahan itu tetap sehati, maka model parentingnya itu akan bagus gitu. Bukan berarti ideal ya, karena nggak ada yang sempurna, tapi saling melengkapi. Nah ketika itu Paulus bilang suami istri harus mulai dengan hubungan yang saling menghormati, mengasihi dan seterusnya, dan itu berdampak ke anak-anak gitu. Nah buat anak-anak pun dikatakan di sana bahwa mereka juga harus hormat dan seterusnya. Jadi bicara hidup keluarga, bicara pengaruh lingkungan dalam Alkitab itu sangat kuat menjadi perhatian gitu. Oke, wow, ternyata dari yang tadi Bapak juga udah singgung, ilmu modern ketemu dengan Alkitab itu sebenarnya ada korelasinya ya Pak, nggak semata-mata cuman pembahasan
lalu saja, tapi ternyata di Alkitab sendiri banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang ternyata bisa relate dengan ilmu modern saat ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasan dari sisi Alkitabnya ya Pak. Sobat Immanuel, gak terasa banget dari tadi kita membahas tentang generasi stroberi, ternyata dari sekian banyak penjelasan yang sudah diberikan oleh Dana, Pak Pendeta juga, kita sudah ada di penghujung sesi di podcast ini. Sebelum menutup, kita mau dengar kesimpulan sedikit tentang generasi stroberi dari Dana, pertama dari Dana dan juga Pak Pendeta. Mungkin dari Dana dulu bisa dimulai. Oke Ge, jadi kesimpulan G dari aku dan juga untuk sahabat Immanuel. Jadi yang pertama adalah generasi stroberi ini ternyata nggak melulu soal parenting style, tapi juga gimana lingkungan itu mempengaruhi seseorang gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga nggak melulu soal sisi negatif dari apa yang orang-orang lihat dari generasi stroberi ini, tapi juga gimana individu-individu yang ada di usia ini justru bisa mengembangkan sisi positif yang mereka punya gitu G. Oke, jadi memang untuk generasi stroberi itu mungkin bisa lebih baik kita lihat dari sisi positifnya ya, karena sisi positifnya juga nggak buruk-buruk amat ya, namanya juga sisi positif masa buruk. Oke, dari Pak Pendeta mungkin. Ya, Kak Grace dan Kak Dana, dalam pembahasan kita tentang generasi stroberi sebagai closing statementnya begini. Setiap kita itu masterpiece-nya Allah. Jadi ya hiduplah sebagai seorang masterpiece gitu ya. Jadi kita diciptakan unik. Mazmur 139 ayat yang ke-14 katakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Wah itu keren banget tuh ayat itu gitu. Jadi jangan hidup ikut-ikutan orang dan lain sebagainya gitu ya. Betul ada pengasuhan orang tua, ada lingkungan, tapi biarlah kita tetap menyadari bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Kemudian yang kedua, kita bukan hanya masterpiece-nya Allah, tapi juga firman Tuhan katakan Allah punya grand design buat kita. Jangan pernah hopeless gitu ya, jangan pernah menyerah. Jangan mengatakan bahwa saya orang yang paling menderita atau saya yang paling sukses, enggak. Ada grand design-nya Allah. Dan yang ketiga, firman Tuhan juga katakan bahwa ada reassurance, ada jaminan dari Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan untuk kita menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Mungkin kita pernah dengar ya ada istilah you only live once ya, YOLO ya. Tapi saya ada baca satu meme yang mengatakan no, you not only live once but you live every day and that once. So thankful to God. Jadi saya pernah katakan begini, jangan situasi yang mempengaruhi iman kita, tapi imanlah yang mempengaruhi situasi hidup kita. Jadi apapun bisa terjadi, ada sebutan generasi stroberi, mungkin besok apel, mungkin kedongdong atau duren gitu ya. Rujak dong Pak. Rujak gitu ya. Tapi yang pasti Tuhan ciptakan unik, Tuhan punya rancangan buat kita dan jalan itu dengan penuh syukur. Begitu Kak Grace. Oke, amin. Jadi jangan nggak percaya diri ya Pak, lebih nggak percaya, karena kita semua sudah diciptakan unik sama Tuhan dan biarlah istilah-istilah ini bukan jadi mempengaruhi kita, oh ini gue generasi stroberi nih. Itu enggak, karena kita sebagai orang Kristen, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk kita. Oke, ada awal, ada akhir, asik nih. Enggak bukan pantun. Jadi kita udah sampai di akhir obrolan kita. Izinkan saya, Gracia, mengucapkan terima kasih untuk Dana Sopamena dan juga Ketua Majelis kita, Pak Pendeta Abraham Ruben Persang, untuk kesempatannya pada hari ini, untuk berbagi dan juga ngobrol santai tentang generasi stroberi ini.
Dan terima kasih juga untuk tim podcast Immanuel yang sudah memfasilitasi kita dan bisa kita lakukan kegiatan ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Immanuel untuk tetap terus mendengarkan podcast kita Basa Basi Immanuel yang akan terus tayang setiap bulannya. Ditunggu setiap episode-episode yang akan datang. Jadi sampai bertemu di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.